Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Sakramen Maha Kudus adalah Kristus yang tersamar. Orang-orang miskin dan sakit adalah Kristus yang terlihat. Oleh Santo Gerardus Manjela. Seperti kini kita mengenakan rupa dari manusia duniawi, demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala pembaruan, perkenankanlah kami menyerupai sang manusia baru yang telah Kau utus mendatangi kami. Kami mohon agar dapat mendiami dunia seperti rumah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini riwayat orang kudus mengenai Santo Yanuarius, seorang martir. Konon, Yanuarius lahir di Napoli, Italia pada akhir abad keempat. Beliau adalah uskup Beneventum Italia Selatan pada masa penganiayaan terhadap orang Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Diocletianus. Pembunuhan atas dirinya bermula dari kunjungannya ke penjara untuk menengok sahabat-sahabatnya yang dipenjarakan, yaitu Sosus, seorang diakon dari Miseno, bersama dengan Proculus, diakon dari Pozzuoli, dan dua orang awam lainnya, yaitu Autisius dan Acutius. Ketika ia sedang menghibur rekan-rekannya itu, ia ditangkap dan diseret masuk penjara. Ia ditangkap oleh kaki tangan gubernur Campania bersama-sama dengan teman seperjalanannya, yaitu Diakon Festus dan Desiderius. Setelah mengalami aneka siksaan fisik, mereka semua dibawa ke kandang binatang buas yang kelaparan. Sungguh aneh bahwa binatang-binatang buas yang kelaparan itu seolah-olah takut menyentuh tubuh mereka. Melihat itu, rakyat bersama gubernurnya malu dan menuduh mereka menggunakan ilmu gaib untuk membungkam binatang-binatang garang itu. Segera para penguasa memutuskan hukuman penggal kepala atas mereka. Mereka pun mati terbunuh pada tahun 305 di Pozzuoli, dan jenazah uskup Yanuarius dibawa ke Napoli dan dimakamkan di dalam katedral. Pada abad kelima, relikui Santo Yanuarius dipindahkan ke San Ganero dekat Salvatara. Selama Perang Norman, relikui itu dipindahkan ke Beneventum, lalu kemudian ke Monte Virgin pada 1491. Relikui itu dibawa ke Napoli dan dimakamkan di sana. Yanuarius dihormati sebagai pelindung kota Napoli. Selama abad keempat, sebuah tempat yang bersih darah diperkirakan berasal dari Yanuarius. Darah itu tersimpan di dalam katedral Napoli. Setiap tahun, darah itu mencair kembali pada tanggal pestanya, yaitu 19 September. Namun oleh umat kota Napoli, kejadian aneh itu merupakan sebuah mukjizat. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Yanuarius. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bacaan pertama. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, benih yang kau taburkan tidak akan tumbuh dan hidup jika tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan itu bukanlah rupa tanaman yang akan tumbuh, melainkan biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Demikian pula lah halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian yang rohania.
Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi seperti kini kita mengenakan rupa dari manusia duniawi, demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu ditawarkan kepada kalian dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak berduri ialah orang yang mendengar sabda itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Dan yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini, perumpamaan tentang penabur dan benih. Tidaklah mudah untuk mengilustrasikan ajaran Injil dengan menggunakan cerita atau contoh. Ada kalanya pengajaran Injil sangat jelas, tetapi untuk menemukan contoh atau cerita untuk mengilustrasikannya membutuhkan waktu dan refleksi. Perumpamaan tentang penabur dan benih memang merupakan cerita yang luar biasa dengan pesan ilahi. Ini adalah kisah di mana kita diundang tidak hanya untuk mendengarkannya, tetapi juga untuk menemukan diri kita menjadi bagian darinya. Ini bukan cerita yang biasa kita dengarkan dan pergi tanpa tantangan, tidak berubah dan tidak tergerak oleh apa yang kita dengar. Meskipun kita mungkin bukan dari latar belakang pertanian, namun kita masih bisa memahami apa arti perumpamaan itu bagi kita. Karena setiap kali kita membaca Alkitab atau mendengar kitab suci dibacakan dan dibagikan, firman itu ditaburkan di dalam hati kita. Seberapa banyak firman Tuhan akan berakar di hati kita dan menghasilkan buah dalam hidup kita, itu tergantung pada seberapa dalamnya kita ingin merenungkan perumpamaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Ketika kita mampu merefleksikan kebenaran dalam perumpamaan tersebut, maka kita juga akan melihat kebenaran tentang diri kita sendiri dan juga keadaan hati kita. Tetapi kebenaran mendasar adalah sama seperti Tuhan peduli tentang apa yang terjadi dengan firman-Nya, dan Dia lebih peduli tentang kita yang mendengar firman-Nya.
Demikianlah renungan singkat tersebut. Semoga kita dapat merenungkannya dalam hati kita dan melaksanakannya dengan baik. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, bantulah kami untuk selalu menyiapkan lahan yang subur di hati kami. Dengan demikian, setiap benih sabdamu yang ditaburkan dapat tumbuh, hidup dan menghasilkan buah melimpah sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.